Mohon ditunggu sebentar, saya rekam kembali. Oke. Nah, pada penelitian ini kita membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan suatu pendekatan deep learning ya untuk kepentingan misalnya kita mendeteksi jalur atau jalur kendaraan ya, yang disebut sebagai road lane segmentation. Nah, ini adalah penelitian beberapa tahun yang lalu sebenarnya dan dipublikasikan di salah satu conference, kalau tidak salah di International Conference on Soft Computing and Data Science. Dan waktu itu kita mendapat best paper, karena waktu itu pendekatan deep learning untuk di convolutional masih jarang sekali yang mau bisa menjalankan. Nah, kita kemudian melakukan itu. Nah, mari kita lihat ya, kenapa menjadi penting gitu ya. Nah, ternyata seperti ini rekan-rekan sekalian. Jadi muasalnya adalah ternyata di Eropa waktu itu ternyata yang namanya kecelakaan kendaraan itu mostly dipengaruhi oleh cara mengendara yang buruk begitu. Dan saya pikir ini tidak hanya terjadi di Eropa ya, tapi terjadi juga di Indonesia dan seterusnya. Kita punya histori keren lah, ada bis yang terkenal sekali ya, Sumber Kencono dan seterusnya. Nah, itu menurut saya menjadi salah satu hal. Dan di Jogja pun sama, kita bisa lihat para driver sekarang tanda kutip punya driving behavior yang cukup berbahaya. Nah, ini perlu kita bantu sebenarnya dengan melakukan suatu pendekatan tertentu. Nah, pada teknologi yang jalan sekarang, jadi untuk melakukan suatu segmentasi road lane gitu atau jalur berkendara untuk jalur terutama untuk jalur besar semacam jalur jalan raya dan seterusnya, maka biasanya digunakan teknologi ada namanya lane departure warning. Nah, ini sistem yang memberikan semacam warning kepada sopir untuk ketika dia misalnya melakukan ini unintended lane changing. Jadi ketika saya di tol itu jalur mobil penumpang ada di jalur segmen kanan, ya ketika saya mulai berubah ke kiri karena ngantuk atau apa, nah dapat warning. Nah, ini sekarang sudah dipakai di autonomous car. Jadi ketika dia punya obstacle, dia nanti akan menyesuaikan. Nah, kemudian ada juga menggunakan road lane segmentation. Ya, ini biasanya menggunakan LDW tadi, yang unintended warning system tadi bisa juga digunakan untuk road lane segmentation. Tetapi yang sekarang ini sering dipakai menggunakan LiDAR sensor. Nah, dalam tanda kutip LiDAR sensor itu sangat mahal, dan kemudian untuk melakukan image analysis itu juga banyak sekali problemnya ya, jadi semacam itu. Nah, ada beberapa penelitian yang terkait dengan beberapa non-deep learning method ya, ada yang menggunakan RunScax ya, dan spline fitting gitu ya. Ini menggunakan real-time segmentation road lane, tapi dibantu dengan non-high computing hardware ya. Kemudian New et al. Ini menggunakan curve fitting atau clustering fitur ya. Ini biasanya menggunakan clustering on lane feature extracted from curve fitting algorithm. Jadi menggunakan segmentasi analisis image-nya dilarikan ke lane feature extraction-nya, kemudian dibuat curve fitting-nya, dan kemudian dari curve fitting itu kemudian dibuat algoritma yang bisa menentukan. Tetapi yang deep learning method juga mungkin makin berkembang waktu itu ya. Jadi ada di BRAS ya, menggunakan convolutional patch ya. Mohan itu sudah menggunakan deconvolutional, He et al. Juga menggunakan deconvolutional. Kemudian ada juga yang mengcombine dengan map supervised dengan VCN, dan juga VCN dan NEN. Jadi cukup menarik. Nah, seperti kita ketahui bersama, yang namanya fully convolutional network itu kan dikenalkan oleh Long ya, tahun 2015 ya. Mungkin teman-teman sudah memahami sedikit gitu ya, bahwa biasanya dia menggunakan forward atau inference dan juga menggunakan backward dan learning. Prosesnya adalah pixel wise prediction, dan kemudian kita akan punya segmentasi. Nah, segmentasi lah yang menentukan nanti klasifikasi tertentu. Jadi semacam itu. Nah, kemudian berkembang menjadi deconvolutional network yang dulunya satu arah begini, kemudian sekarang dibalik. Jadi ini menjadi convolutional network, kemudian dibuat jadi deconvolutional network. Harapannya agar ketika segmentasi yang dihasilkan jauh lebih presisi. Hopefully ya. Jadi di sini memaksimalkan proses max pooling kemudian menjadi unpooling begitu ya. Nah, nanti otomatis arsitekturnya nanti akan menghasilkan encoder yang cukup banyak dengan berbagai macam ukuran,
Nah, kemudian nanti dilakukan proses tadi max pooling dan unpooling. Nah, kemudian dataset yang dipakai waktu itu kita menggunakan Kitty Vision Benchmark dataset yang kita dapat dari internet ya, si Philips Net dataset ya. Bentuknya semacam ini, jadi ada gambar-gambar atau video jalanan di sana di Eropa, bentuknya semacam ini. Kemudian ada 95 training image, pixel ukurannya cukup stabil ya. Nah, ini salah satu yang teman-teman harus perhatikan ketika melakukan riset nantinya, ketika melakukan tesis, tolong perhatikan benar dataset. Jadi dataset kita harus confirm bahwa datasetnya itu memang layak, begitu ya. Tapi saya layak ini, tanda kutip, sebenarnya mengencourage teman-teman untuk mulai berpikir untuk mengenerate dataset kita sendiri. Nah, contohnya, sebenarnya sebelum terjadi wabah ini, kami sudah berpikir bahwa kita akan mencoba membuat segmentasi dataset ini khusus misalnya di jalur tol tol Solo Semarang misalnya begitu ya. Jadi kita nanti driving, kita ambil, kita capture gambarnya. Jadi semacam itu. Nah, nanti bisa berguna bagi mengurangi kecelakaan di jalan tol, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian kita juga punya dataset itu nanti bentuknya hasilnya semacam ini, jadi sudah kayak ada segmentasi pixelnya yang mengilustrasikan jalannya mana, gitu ya. Nah, kemudian ada juga nanti yang sudah nanti implementasi di di visualnya akan sama seperti yang tadi. Nah, waktu itu kita kemudian menjalankan algoritma deconvolutional dan kemudian kita mencoba membuat beberapa model ya, ada beberapa model dan kemudian kita mainkan juga arsitekturnya, encodernya ya. Kemudian yang otomatis itu akan berpengaruh pada kernel size-nya. Nah, ini adalah the best result, akurasinya sudah 98% dengan waktu inference time-nya 0,028 detik ya. Meskipun masih ada loss-nya juga. Nah, ini menjadi menarik waktu itu. Nah, eksperimen resultnya bisa memprove bahwa cara kita berhasil untuk segmentasi, kemudian number weight by kernel size-nya juga bagus, kemudian ketika kita bermain dengan encoder dan decoder juga berpengaruh juga untuk hal-hal yang sifatnya prediksi. Nah, ini contoh hasil real ketika kita melakukan segmentasi result, ketika encoder 3 dengan decoder 3, nah kita hanya bisa mensegmentasi road lane-nya seperti ini ya, seperti pecah-pecah begitu ya. Agak lebih bersih ketika kita menaikkan jadi 4 kali 4 decoder dan encoder, kemudian ketika 5 kali kita menjadi nilai yang maksimum. Jadi bisa dibayangkan nanti kita bisa mendapatkan hasil yang cukup menarik. Nah, untuk jalanan tipe yang lain yang lebih crowded itu juga hampir sama. Jadi ketika 3 kali 3 masih banyak bocornya gitu kalau bahasa saya. Kemudian yang 4 kali 4 juga 4 kali 4 dengan 4 encoder decoder itu juga masih memiliki beberapa hal yang tidak bersih. Nah, di sini jauh lebih bersih dan lebih bisa dilakukan. Dan ini juga teman-teman bisa lihat bahwa kita bisa mendeteksi bahwa segmentasinya itu adalah karena nih jalurnya di Eropa ya, jadi kita bisa divide bahwa yang dideteksi jalur yang sebelah kanan untuk laju yang kanan gitu. Nah, dari situ kemudian konklusinya adalah kita bisa dengan route segmentation ini kita bisa menggunakan convolutional neural network ya. The best modelnya bisa didapat juga untuk kepentingan itu. Nah, kemudian ya model akurasinya akan generally increase ketika layernya itu ditambahkan seiring dengan kernelnya. Ya, jadi semacam itu. Jadi itu nanti sebagai salah satu contoh bagaimana kita melakukan segmentasi tadi itu. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya bagaimana kita menerapkan suatu route lane segmentation untuk the convolutional neural network. Nah, jadi memang kebanyakan yang di neural network ini sekarang rata-rata lari di arah image, image processing dan seterusnya. Nah, tapi tidak apa, karena ini menjadi sangat menarik ya begitu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kemudian saya juga punya satu pengalaman lagi, mungkin ini sharing yang berikutnya. Nah, ini digunakan untuk, ini dia, sorry sebentar. Ini sebentar. Oke.
Ya, jadi ini adalah sebenarnya riset project saya juga yang saat ini sebenarnya masih berjalan, yaitu kita mencoba menggunakan pendekatan tadi, mesin deep learning sebenarnya ya, atau AI, arahnya menuju ke AI sebenarnya ini. Ini sudah berjalan hampir 3,5 tahun, kita menangani natural disaster berupa longsor. Ya. Kita mencoba mendeteksi longsor ini dengan menggunakan tadi model-model artificial intelligence. Nah, jadi saya sedikit cerita. Ini kami kerjakan di Kabupaten Wonogiri, 3 jam dari Jogja ke arah timur, ya, dengan perbatasan Pacitan dan seterusnya. Nah, kita mengerjakan dengan menanam sensor di lokasi-lokasi berbahaya dan kemudian meretrieve datanya setiap 3 dan 1 menit sekali, dikirim ke lab SKJ dan kemudian datanya itu dikumpulkan untuk dianalisis untuk mengetahui behavior pergerakan tanahnya dan kemudian pada titik tertentu nanti bisa mengeluarkan model untuk memprediksi kapan ini terjadi lagi. Ya. Ini beberapa akan saya sedikit skip ya, jadi kayak gitu. Kemudian oke, nah menariknya adalah semacam ini, ketika kita berbicara dengan problemnya ya, ketika kita bicara dengan natural disaster, contohnya tanah longsor, ini sangat mengganggu kehidupan, kemudian bahkan di contoh kejadian ini sudah mengganggu ya, berbahaya bagi manusia, selalu terjadi di pertengahan musim penghujan, kemudian struktur tanahnya unik, jadi secara default di Wonogiri itu sudah sangat berbahaya, dan kemudian jalur retakannya itu merupakan sudah ada jalur retakan purba. Itu pun kami ketahui setelah tahun kedua kami di sana. Ketika melakukan survei geologi, kita baru sadar bahwa ya di sana tidak mungkin dicegah atau dihindari karena memang apa adanya itu akan terjadi di sana. Nah, kemudian yang menarik adalah kami mencoba menggater data, jadi datanya sangat besar sekali, jadi tidak hanya data sensor, ini contoh kejadian tahun 2019 awal, ini sebenarnya jalur yang dikasih bambu ini hilang sebelumnya, jadi karena longsornya sangat besar. Ini teman-teman bisa lihat ini ada jalur-jalur kabel. Ini dulu ditanam sensor cukup banyak ya, nah, kemudian terkena longsor dan hilang gitu ya. Nah, kita kumpulkan data macam-macam, data histori dari BMKG, data inspeksi instansi terkait, yang terkait survei-survei lahan, saksi mata, kita pengen tahu juga data kejadian longsor kapan saja. Nah, ini yang kita kejar, data lingkungan, dan kemudian data spasial atau topografinya. Semua data itu kita combine, kita jadikan sebagai parameter untuk membuat parameter-parameter tertentu untuk kepentingan tadi, analisis. Nah, itu yang menjadi menarik. Nah, kemudian ini beberapa hasil ya, kita bisa membuat peta digitalisasi potensi risiko, ya kemudian kita cetak gitu ya. Itu kita bisa punya red zone, klasifikasi berdasarkan area base-nya terkait dengan data-data risiko bencana, nah, gitu. Nah, itu bisa kita buat. Nah, kemudian pendekatannya kita mengembangkannya menggunakan ini kombinasi ya. Data collection-nya itu kita menggunakan sensor, ada hampir satu alat itu sekitar 8 sampai 7 sensor, 8 sampai 10 sensor. Data dikirim semua masuk ke cloud, termasuk juga surveillance dalam bentuk image untuk mengkonfirmasi kejadian dan masuk ke dalam dashboard gitu ya. Nah, ini contoh tim-tim kami, ini juga teman-teman S2 dulu, tapi alhamdulillah sudah mostly rata-rata udah pada lulus ya. Nah, sebenarnya saya sangat membuka kesempatan ini kalau ada yang mau bergabung khusus untuk project ini. Selain saya punya project yang ada data analitik yang lain, tapi yang data analitik natural disaster ini juga sekarang lagi sedang mau kita coba lagi, meskipun kondisinya tidak begitu nyaman untuk ke lokasi, termasuk data COVID ya, termasuk yang project COVID juga sama. Nah, kemudian yang menarik adalah kita bisa menghasilkan suatu ini contohnya. Jadi data surveillance itu kita menempatkan beberapa kamera yang dia itu mengcapture image per menit atau per beberapa menit dikirimkan. Begitu ada perubahan segmentasi, maka tadi kita mengimplementasikan route lane segmentation tadi untuk mendeteksi atau mengkonfirmasi sebenarnya kejadian longsor. Jadi yang kami gunakan bukan image-nya yang utama, tetapi data sensornya yang memprediksi, kemudian nanti dikonfirmasi oleh visualnya, tapi berbasis image. Jadi kalian bisa bayangkan kita punya image itu mungkin sekarang sudah jutaan mungkin sekarang. Tapi ini karena udah lama sekali saya tidak ke lab juga karena tutup, ini mungkin sudah beberapa juga terhenti gitu ya.
tapi sudah sangat banyak. Dan bahkan ini data ini sempat ditawar gitu, atau diminta sama Google Indonesia untuk dikolaborasikan, tapi saya belum terlalu nyaman untuk men-share. Nah, kemudian ini menarik. Nah, kemudian kita bisa melakukan ini data-data row-nya, ya, data-data row-nya, dan kemudian kita bisa melakukan analisis. Ini salah satu analisis kita menyebutnya sebagai teori Big O. Nah, ketika Big O ini terbentuk, sebenarnya kondisinya aman. Nah, tetapi ketika Big O itu tidak terbentuk, maka seperti ini, kemudian ini hilang, kemudian terbentuk lagi, maka pada saat inilah sebenarnya terjadi suatu bencana. Kita bisa mendeteksi bencana tadi, longsornya. Nah, itu cara kerjanya semacam itu. Dan itu sangat berbeda untuk masing-masing sensor. Nah, sehingga ini menjadi penting ya. Jadi value added dari kita membuat dataset sendiri ini adalah bisa kita gunakan untuk dataset penelitian berikutnya. Risetnya bisa terus-menerus. Ini salah satu, kalau boleh jujur mengatakan, kekuatan saya di MIPA untuk riset saya di natural disaster seperti ini, kemudian termasuk nanti di dunia industri di oil and gas. Data besarnya ini menjadi potensi yang sangat besar, sangat potensial ke depan. Kemudian kita bisa juga men-train atau men-trigger agar memunculkan metode dan analisis yang jauh lebih bagus untuk mendeteksi longsor tadi. Jadi riset di algoritmanya juga makin kuat gitu ya. Contohnya sekarang metode yang kita pakai yang menggunakan di konvensional tadi dipakai juga sekarang untuk deteksi gempa. Nah, ini sekarang dikerjakan oleh teman S1 malahan dan seterusnya. Nah, harapannya nanti ini akan memunculkan potensi riset yang lebih advance dari yang ada saat ini, terutama ketika kita menggunakan machine learning dan deep learning. Nah, itu dia. Oke, itu kira-kira lesson learn-nya dan pengalaman kita mengembangkan beberapa pendekatan implementasi dari machine learning dan deep learning tadi yang nanti mendukung algoritma tadi. Moga-moga ini bisa memberikan catch the point dari yang ingin kita kerjakan ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya